Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Saifullah, NIM 11421013, Prodi Teknik Industri akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas metode Six Sigma untuk mengurangi tingkatan kerusakan produk kalender di PT KLM. Pendahuluan, suatu perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standar dan yang memenuhi selera konsumen. Hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman bahwa pengendalian kualitas merupakan bagian dari proses produksi yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas produk, sehingga pemenuhan pelayanan kepada konsumen dapat tercapai. Kualitas merupakan standar karakteristik suatu produk, barang atau jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Tujuan utama dari pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa kualitas dari suatu produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dengan hanya mengeluarkan biaya produksi yang sangat rendah. Setiap perusahaan harus mempunyai program jaminan kualitas yang efektif, yaitu dengan cara selalu dilakukan pengawasan dan peningkatan terhadap kualitas produknya. Dalam proses produksi, banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya suatu produktivitas. Maka setiap perusahaan harus dapat melakukan beberapa tindakan agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Metode penelitian. Permasalahan yang diidentifikasi dalam kegiatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode DMAIC pada Six Sigma. Pada pengelolaan data terdiri dari 5 bagian, yaitu tahap defense, tahap measurement, tahap analis, tahap improve, dan tahap kontrol. Metode ini digunakan untuk memperbaiki tingkat kerusakan yang muncul dalam dunia usaha. DAMIC adalah satu prosedur pemecahan masalah yang dipakai secara luas dalam masalah peningkatan kualitas dan perbaikan proses. 1. Defense. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses Six Sigma. Pada tahap ini akan dilakukan observasi untuk menentukan titik krisis pada perusahaan yang dapat mengakibatkan kecacatan produk yang dikenal dengan istilah critical to quality. 2. Measurement. Tahap measurement merupakan tahap selanjutnya setelah tahap defense. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dan perhitungan DPMO. Pada tahap measurement, nilai DPMO diperoleh dengan menggunakan rumus DPMO sama dengan jumlah produk cacat, banyaknya produk yang diproduksi, CTV potensial kali 1 juta. 3. Analis. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap nilai DPMO yang diperoleh pada tahap measurement supaya dapat mengetahui analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kecacatan produk tersebut. 4. Improve tahanan. Tahapan improve merupakan tahapan yang bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk, reduksi produk cacat sehingga terjadi peningkatan nilai sigma. 5. Kontrol. Tahap kontrol ini adalah langkah terakhir pada Six Sigma untuk menciptakan proses pengendalian yang berhubungan dengan terwujudnya zero defects. Hasil pembahasan. Proses produksi percetakan desain kalender sudah berlangsung di stasiun kerja. Desain dan pembuatan dari penelitian ini diperoleh sebuah data berupa jumlah kecacatan suatu produk di kalangan stasiun kerja dan juga jumlah produk cacat pada jumlah setiap lot produksi secara sampling acak.
Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa produksi percetakan kalender masih menghasilkan produk cacat di mana jumlah kecacatan berada pada setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam bekerja. Kesimpulan, berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan data produksi yang diperoleh di PT KLM diketahui jumlah produksi sebesar 1 juta sekian buah kalender dengan jumlah produk cacat yang terjadi dalam produksi sebesar 5.069 buah kalender dan kemungkinan kerusakan sebesar 41.000 buah kalender atau sekitar 3,1% untuk sejuta produksi. 2. Berdasarkan pada diagram Pareto, tingkat kecacatan paling sering terjadi terhadap pada jenis cacat tulisan miring atau tulisan kurang rapi sebesar 12,8%, warna buram sebesar 11,2% dan gambar terpotong 11,1%. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya kerusakan, perusahaan harus lebih teliti lagi dalam melakukan prosedur pekerjaan supaya dapat mengurangi biaya produksi yang berlebihan. 3. Berdasarkan dari diagram Fishbone dan diagram sebab akibat, maka perbaikan yang harus dilakukan untuk mengurangi faktor terjadinya kerusakan tulisan miring atau tulisan kurang rapi, warna buram, dan gambar terpotong ialah melakukan perbaikan pada faktor manusia, metode, mesin, dan bahan baku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.